Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan ala-ala logika, yang semu belaka. Sebentar ada, sebentar hilang. Sebentar ini, sebentar itu. Tidak. Saya berdoa agar kita semua bisa merasakan hal yang sejati, yang tidak harus kita rasakan karena ini dan itu yang ada di luar sana. Tapi ada di dalam sini, di dalam diri kita semua. Itu doa saya buat kita semua. Itu harapan saya buat kita semua. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih untuk Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta video-video lain yang ada di RTD Channel. Sehingga dengan Sobat RTD nonton video ini dan video-video yang lain, ternyata RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih juga yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang menurut saya saat ini kita tidak bisa dapatkan hal tersebut. Kita tidak bisa rasakan hal mewah tersebut. Apa itu? Menyendiri bersama Tuhan di sebuah tempat seperti orang-orang dahulu. Menyendiri bersama Tuhan di sebuah tempat yang sangat menyenangkan. Misalnya saja di dalam gua yang sunyi, sepi, penuh kicauan burung, tidak ada suara-suara lalu lintas. Sangat menyenangkan. Duduk diam, mengamati diri sendiri, kemudian bisa merasakan hadirnya navigator, kemudian berinteraksi dengan navigator. Sepertinya orang-orang terdahulu menurut saya itu dapatkan kemewahan itu. Banyak para sufi yang menyendiri kemudian bisa menikmati proses mengenal Tuhan yang ada di dalam dirinya. Kemudian para pertapa yang bisa dapatkan hal tersebut, dapatkan kemewahan itu. Sedangkan kita mau healing saja di Sabtu Minggu, di weekend, itu rasanya sulit sekali. Begitu dapat kesempatannya, kita pergi ke tempat yang menyenangkan tersebut, ternyata di sana ramai banget. Ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang juga ingin pergi ke situ. Akhirnya tumplek-blek di situ. Malah sangat ramai jadinya di sana gitu. Mau pergi di hari biasa, kok kayaknya nggak bisa ninggal aktivitas. Mau di hari khusus, kok seperti saya
harus membawa keluarga, harus ngajak main anak, ngobrol dengan istri, kadang-kadang juga membawa keluarga. Akhirnya nggak bisa tuh duduk diam sendirian. Ya sudahlah. Tapi apakah begitu? Apakah memang kita yang hidup di era modern ini nggak bisa dapatkan kemewahan yang seperti orang-orang dahulu itu dapatkan, menyendiri bersama Tuhan? Kalau salah satu istilah yang sering digaungkan atau sering populerkan oleh tradisi Islam atau Arab itu adalah kholwat, yaitu menyendiri di sebuah tempat dalam jangka waktu tertentu. Terus kalau pernah juga dengar berupavasa, berasik-asik dengan Tuhan, duduk diam berasik-asik dengan Tuhan. Rasanya susah sekali. Di waktu malam kita coba, tubuh ini kecapean karena seharian sudah beraktivitas. Di siang hari kok kayaknya nggak bisa lama karena harus melakukan aktivitas yang lain. Terus kapan kita bisa melakukan hal tersebut? Nah, ini pendapat saya pribadi. Setelah saya belajar spiritual dengan benar, spiritual murni ala energi spiritual Nusantara yang dibawa oleh Master Ronggo Alam. Baru saja saya belajar, itu di tahun 2010. Sebelumnya yang saya pelajari tidak seperti itu. Yang saya pelajari banyak otodidaknya, bukan spiritual murni. Tapi lebih ke pengendalian energi, ke supranatural, berinteraksi dengan makhluk dimensi atas, kemudian kadang-kadang terpaksa berinteraksi dengan makhluk dimensi bawah, dan sebagainya. Yang menurut saya itu bukan spiritual murni yang seperti saya pelajari sekarang. Yang sekarang saya pelajari itu spiritual murni berbasis energi. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Tuhan yang ada di dalam diri. Yang ternyata setelah saya pelajari dengan benar, di saat-saat awal itu saya hanya dilatih untuk melakukan tata cara yang ada. Hanya berlatih. Tata caranya itu adalah membersihkan, kemudian memaintain energi di dalam diri sehingga bisa masuk ke frekuensi kesadaran jiwa tenang. Dan akhirnya bisa terhubung kepada navigator. Itu saya hanya dilatih terus. Dibiasakan diri untuk melatih diri. Dan akhirnya tanpa sadar, saya mulai sedikit-sedikit bisa mencicipi kesadaran jiwa tenang. Dan ternyata, hal yang dulu saya kira hanya bisa dilakukan atau didapat di sebuah waktu yang sunyi, sepi, sendirian, ternyata itu bisa datang di tengah keramaian. Di saat saya sedang beraktivitas. Di saat saya sedang bermain dengan anak saya. Di saat saya sedang beraktivitas di tempat yang ramai. Di mall, di pasar, di kafe, di warung kopi. Di tengah keramaian, di tengah lalu lintas yang hiruk pikuk. Pada saat awal, dulu sekali di tahun 90-an, memang saya dilatih untuk bermeditasi, bertafakur itu di tempat umum juga. Jadi diam, berzikir di tengah keramaian pasar.
Mungkin awal-awal waktu-waktu itu saya yang belum dapatkan manfaatnya atau esensinya. Memang saya bisa berzikir, bisa bertafakur, bisa bermeditasi dengan baik. Tapi karena waktu itu saya masih baru belajar, akhirnya saya tidak dapatkan hal yang sekarang saya dapatkan. Mungkin juga ketika itu saya belum beruntung untuk mencicipi racikan dari Master Ronggo Alam yang namanya energi spiritual Nusantara ini. Dan sekarang ketika saya sudah siap, sudah mengalami banyak hal, berlatih banyak metode, saya mencicipi ilmu energi spiritual Nusantara. Dan ternyata di tengah keramaian, saya jadi lebih mudah untuk bisa berlatih. Dan kemudian di tengah keramaian itu, saya juga bisa untuk minimal mengamati diri saya sendiri. Minimal masuk pada kesadaran jiwa tenang. Jika sudah pada kesadaran jiwa tenang, dulu masuk pada kesadaran jiwa tenang ini saya kira tidak mudah untuk dilakukan. Saya bisa tenang ketika di malam hari sepi begitu. Kemudian ataupun di siang hari, tapi itu pun di tempat-tempat tertentu yang sepi, sunyi, di tengah hujan begini. Tapi banyak kicauan burung juga, tidak ada yang mengganggu. Saya kira itu bisa tenang. Ternyata bukan itu yang dicari. Bukan tenang yang seperti itu. Karena ternyata tenang yang seperti itu hanyalah tenang ala-ala logika. Seperti doa dan harapan saya di awal tadi. Ternyata tenang itu kondisi yang ada di dalam. Dan ketika sudah masuk ke frekuensi jiwa tenang, masuk ke lapisan kesadaran jiwa tenang, dimanapun kita berada, itu bisa merasakan ketenangan. Ketenangan ini bukan seperti semuanya hilang lenyap gitu, enggak. Semua keramaian, riuh rendahnya, suara lalu lintas, suara percakapan orang lain, bahkan logika kita, yang mikirin ini itu segala macam bisa lenyap semuanya, berganti menjadi cuma satu ketenangan. Tidak, ketenangan itu adalah sebuah kondisi yang ada di dalam diri kita, yang mana kondisi ada di luar itu akan terus berjalan seperti apa adanya. Begitu juga dengan pikiran. Pikiran tetap bekerja, lapisan diri palsu yang ada di dalam diri tetap berjalan, tetap bekerja, tetap aktif. Kita bisa mengamati semuanya ternyata dalam ketenangan. Tetap ada si pikiran yang kesana sini, tetap ada lapisan diri palsu yang liar kesana sini, tetap ada. Orang lain juga tetap ada di sana. Anak saya si Akasa yang sedang aktif-aktifnya itu di umur 5,5 hampir 6 tahun ini tetap aktif di sana sini. Tapi saya bisa tetap memaintain ketenangan yang ada di sini. Ini tenang, yang lain tetap ada. Walaupun karena kualitas saya yang hanya sekian ini, kadang-kadang lewat juga ketenangannya. Kembali masuk ke kesadaran logika. Jadi saya selalu harus berusaha memaintain, merawat ketenangan ini. Atur nafas, berusaha santai, ingat-ingatkan diri. Tenang, pilihlah untuk tenang. Tarik nafas, ngajak main Akasa lagi. Atur nafas, kembali lagi ke aktivitas. Harus mengajar, harus video call online, harus mengajar online, harus coaching online melalui Google Meet
atau Zoom. Kalau pikiran merajai, luar biasa. Kembali lagi, tarik nafas, lepaskan, atur, nikmati, rileks, tenang, damai. Masuk lagi ke kesadaran jiwa tenang. Selalu ingat bahwa kita bisa memilih untuk tenang. Dan ternyata berupafasa, berkolwat, bermeditasi, bertafakur ya ternyata bisa dilakukan juga pada saat itu. Ini saya bilang sebagai sebuah kondisi relaksasi energi yang aktif yang bisa dilakukan sembari kita beraktivitas. Kecuali kalau kita bisa dapatkan sebuah waktu yang pas, ideal, barulah kita bisa lakukan lagi relaksasi energi yang baik dan benar, yang ideal menurut kita. Tapi kalau nggak didapatkan kondisi ideal itu, terpaksa kita buatlah kondisi apa yang ada menjadi kondisi yang ideal. Ya di saat itulah kita berlatih, di saat itulah kita lakukan relaksasi energi, di saat itulah tanpa harus memilih yang lain, kita fokus untuk memilih bahwa saya sekarang ingin masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sekaranglah saya berlatih, sekaranglah saya berusaha untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Berikan jeda sesaat. Sesaat aja, masuki kesadaran jiwa tenang, lakukan relaksasi energi, amati segala hal yang ada. Tapi juga tidak berusaha untuk lari, mencari-cari kondisi yang tenang. Karena kita terpaksa harus ada di situ. Memang tetap harus ada di situ. Kemudian masuk pada kesadaran jiwa tenang, amati, beraktivitaslah, nikmati apa yang ada. Akhirnya yang terpaksa tadi menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Tidak ada keterpaksaan lagi. Karena kita bisa menikmati setiap hal yang terjadi, setiap aktivitas kita. Akhirnya dalam kondisi itulah kita bisa menyadari mana pikiran, mana lapisan-lapisan jiwa. Dan kita bisa tahu akhirnya, oh ada navigator muncul nih. Ya sudah, berinteraksilah dengan navigator. Padahal itu di tengah keramaian. Dan akhirnya saya bisa sadar, bisa bersyukur. Beruntung sekali bisa merasakan bekerjanya energi, setting program energi yang dibuat oleh para master, yang membuat saya bisa lebih mudah untuk masuk pada lapisan jiwa tenang, merasakan hadirnya kesadaran jiwa tenang, bisa mengalami ketenangan pada setiap kondisi yang muncul. Dan bisa juga akhirnya berinteraksi dengan navigator yang ada di dalam diri saya sendiri. Betapa bersyukurnya. Akhirnya berkolwatnya bisa di setiap waktu. Bisa berupafasanya setiap kondisi. Bertafakurnya dalam kondisi apapun yang tersedia. Tapi ingat-ingat juga, nanti ketika waktunya sudah tersedia, yuk lakukan relaksasi energi. Bertafakurlah dengan baik. Berupafasalah. Maksimalkan kondisi tersebut. Tapi jangan dicari-cari, karena kadang-kadang ketika waktunya tersedia, kita sudah capek. Tubuh fisik ini sudah minta diistirahatkan. Mungkin ini bagi saya yang kualitasnya masih ala kadarnya ini. Mungkin Sobat RTD yang punya kualitas lebih, itu ketika waktunya tersedia, tubuh fisiknya ini nggak nagih istirahat. Bisa lebih anteng, menjaga supaya tidak ketiduran ketika kondisinya tersedia. Maafkan kalau kondisi saya, kualitas saya yang belum luar biasa. Jadi kalau dari pengalaman saya akhirnya bisa bilang bahwa ternyata kita bisa menemukan saat-saat intim bersama
duduk bersama Tuhan, bersenang-senang bersama Tuhan itu pada setiap waktu, pada setiap kondisi, pada setiap aktivitas yang sedang kita lakukan. Sahdu sekali suara hujannya, ya sudah kita nikmati. Atur nafas, nikmati. Rileks, tenang, damai. Akhirnya bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Akhir-akhir ini Jogja sedang syahdu sekali. Hujannya luar biasa. Setiap saat muncul. Ibaratnya membasuh, mendinginkan kepala ini yang lagi umup, yang lagi mendidih oleh logika. Jadi lebih mudah untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Tapi kalau harus beraktivitas, mulai lagi mikir caranya gimana nih. Harus ke sana, harus ke sini dalam kondisi hujan. Oh, harus bisa naik motor nih, pakai mantel. Ya sudah, pergilah, nikmatilah. Oh, bisa nih pakai mobil, harus jemput Akasa anak saya. Ya sudah, jemputlah Akasa. Beraktivitaslah dengan baik, nikmati kondisi itu. Intinya cuma satu. Relax, tenang, damai. Nikmati. Lakukan kondisi yang ada. Lakukan apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut. Nikmati itu. Akhirnya dengan kita bisa relax, tenang, santai, menikmati apapun aktivitas yang sedang kita lakukan. Akhirnya tiba-tiba tanpa sadar kita masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dalam kesadaran jiwa tenang kita bisa amati diri kita sendiri. Bisa lebih masuk lagi ke kondisi rileks. Bisa lebih bersantai lagi. Menikmati apapun yang ada, kondisi yang sedang terjadi di luar sana, yang ada di dalam sini. Dan tiba-tiba saja kita sadar bahwa di sana sudah ada navigator menyapa kita. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita melangkah sekali ke arah dia, dia datang berlari-lari ke arah kita. Wow, itu sebuah pengejauhan tahan dari bekerjanya energi. Betapa kecilnya energi kita ini berjalan ke arahnya. Tapi energi yang begitu luar biasa dari sana menyambut bagai air bah. Seperti orang berlari datang kepada kita. Menyenangkan. Sobat RTD harus coba. Buat sobat RTD yang sudah mencoba, buat sobat RTD yang sudah punya pengalaman untuk itu, yuk ikutan sharing dengan saya. Bagaimana sih pengalamannya? Kita berbagi pengalaman, saling menguatkan, saling mengingatkan lagi bahwa dalam setiap kondisi yang sedang kita hadapi, kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kita bisa berupafasa, bisa duduk berasik-asik, bersantai. Nggak hanya duduk, dalam setiap kondisi itu bisa bersantai bersama navigator. Bisa scanning diri kita sendiri, bisa bertafakur, bisa bermeditasi dalam setiap kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Yuk ikutan sharing dengan saya. Gitu aja ya videonya ya. Coba kasih komentarnya. Coba saling berbagi. Saling sharing, kita berbagi, kita saling menguatkan di kolom komentar ya. Saya tunggu. Oke sobat RTD, terima kasih ya udah nonton video ini. Udah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel makin berkembang dan makin banyak orang yang teringat kembali, termotivasi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Terima kasih udah nonton video ini dan video-video yang lain ada di RTD Channel. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.